semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sulfi NIM 8663791434 Prodi PTSD UPPD Pontianak Salus Kabupaten Bekadau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah filsafat ilmu. Satu, makna pilah dalam konteks pendidikan. Kata pilah secara literal bermakna yang penguat atau dasar yang pokok. Dalam sistem pendidikan nasional, pilah berfungsi sebagai penopang, penyangga, sekaligus pengikat sistem pendidikan tidak bisa berdiri tegak tanpa pilah yang pokok. Hubungan dengan asas. Asas bertindak sebagai fondasi awal atau dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Sedangkan pilah adalah tiang-tiang yang berdiri di atas fondasi tersebut. Keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang membuat sistem pendidikan mampu menjulang tinggi dan tetap stabil menghadapi perubahan zaman. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini dikategorikan di dalam asas peran dalam proses pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Tiga tempoyan utamanya meliputi titipan memberi teladan. Pendidik harus mampu menjadi teladan, model, dan figur yang layak dicontoh di hadapan peserta didik, baik dalam sikap maupun perilaku. Imadio Mangkukarto. Di tengah membangun semangat pendidik, berada di tengah-tengah peserta didik untuk menjadi pendukung, pemandu, dan pemberi semangat yang menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam proses pembelajaran. Terus beri Handayani di belakang memberi dorongan. Pendidik seharusnya berada di belakangnya untuk memberikan dorongan, motivasi, dan arahan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Tiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Jika prinsip Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan materi asas belajar dan asas otonomi atau kemandirian, berikut adalah analisis relevansi dan tantangannya. Relevansi dalam pembelajaran daring dan literasi digital. Tempoyan Tuturi Handayani sangat relevan dengan pembelajaran di era digital. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu atau pilar learning to know. Di era digital, pendidik bertindak sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian atau asas otonomi. Siswa tidak mengeksplorasi informasi dan membangun literasi digital secara mandiri. Tantangan karakter peserta didik atau Ingasotunudo. Tantangan terbesar guru saat ini adalah memberikan keteladanan ketika ruang fisik bergeser ke ruang maya atau daring. Pengawasan moral menjadi bias. Guru dituntut tidak hanya cakap teknologi,
tetapi juga harus mampu menjadi role model dalam etika digital. Di tengah banyaknya hoax dan degradasi karakter di media sosial, tantangan pilihan guru atau tim video bangku kaso dalam pilar learning tujuh ditekankan aspek kreativitas dan inovasi praktis. Tantangan guru di era digital adalah bagaimana mengemas ruang kelas virtual agar tetap aktif, interaktif, dan mampu memicu kolaborasi. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar-pilar ini menyediakan solusi komprehensif bagi persoalan pendidikan kita. Mengatasi ketimpangan akses atau akses keadilan dan demokratis. Adanya akses keadilan, demokratis serta holistik dan integratif. Refleksinya, pilar ini menuntut pemerintah dan elemen pendidik untuk memastikan digitalis dan fasilitas pendidik dapat diakses secara merata dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Mengatasi krisis karakter dan intoleransi atau learning to live together dan learning to be. Persoalan tawuran atau intoleransi dapat dijawab melalui pilar learning to live together atau belajar hidup bersama secara komprehensif dan kolaboratif, serta learning to be menjadi diri sendiri yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidik bukan hanya berusaha mencetak nilai akademik atau sarjana maupun magister, melainkan melahirkan manusia yang terdidik secara sosial dan moral. Kesimpulannya adalah pilar pendidikan merupakan tiang penguat dan pengikat sistem pendidikan yang berdiri di atas asas sebagai fondasinya, di mana keterpaduan keduanya tercermin dalam asas Tuhan Raja Dewantara di Naso Sulodo, di Medio Bangku Kaso, Puri Handayani, yang tetap relevan di era digital untuk mendorong Kementerian Belajar Siswa atau Learning to Grow dan Learning to Do, sekaligus menjawab tantangan krisis karakter melalui implementasi 4 pilar UNESCO serta asas pendidikan yang adil, demokratis, dan holistik. Sistem pendidikan nasional memiliki kompas yang kuat untuk mengatasi ketimpangan akses serta melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas atau learning to be, yang mampu hidup berdampingan secara harmonis atau learning to live together.